Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Cika Ananda Prasetyaning Tias, mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2020. Dengan nomor induk mahasiswa V18216. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Dian Esti Pratiwi, SHMH MKN, dan juga harapannya bisa bermanfaat bagi siapa saja yang menyaksikannya. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai luhur Pancasila dan pengimplementasiannya. Kita ketahui bersama bahwa Pancasila selain menjadi dasar negara atau ideologi bangsa, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa atau way of life, yang di dalamnya terkandung nilai humanisme yang religius dan sosialistis. Humanisme berarti melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki struktur dan tujuan yang harus dicapai sesuai dengan struktur tersebut. Secara singkat, hal-hal atau nilai luhur yang diperjuangkan dalam Pancasila meliputi 5 hal. Yang pertama ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang menyangkut kepentingan bangsa, di mana nilai atau sila-sila dalam Pancasila ini saling menjiwai satu sama lain. Namun, masih bisakah Pancasila digunakan di zaman yang seperti sekarang ini? Jawabannya tentu bisa, karena Pancasila merupakan harga mati yang tidak bisa diubah apalagi diganti. Nilai-nilai Pancasila akan tetap bisa mendasari segala perilaku, gaya hidup, ataupun kegiatan aktivitas di masa sekarang ini. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila ini memiliki nilai-nilai di mana hal-hal atau aktivitas apapun bisa didasari oleh sila-sila tersebut. Termasuk seperti masa pandemi sekarang ini. Kita ketahui bahwa seluruh elemen bangsa saat ini sedang berjuang. Bentuk perjuangannya pun beragam. Nah, sebagai seorang mahasiswa dan juga warga negara Indonesia, saya dan teman-teman sekalian bisa membantu untuk berjuang. Caranya yaitu dengan mengusahakan tetap di dalam rumah, stay at home. Namun apabila ada kegiatan atau aktivitas yang mengharuskan kita untuk keluar rumah, jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, hand sanitizer, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Nah, protokol kesehatan ini tuh bisa membantu menekan laju penyebaran virus COVID-19, di mana ini merupakan salah satu penerapan nilai luhur Pancasila. Ketika misalnya kita menggunakan masker, maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Nah, hal ini termasuk dalam nilai kemanusiaan dan juga persatuan, di mana kita bisa memanusiakan orang lain dengan ikut menjaga mereka dengan menggunakan masker, dan kita bersatu bersama-sama sepakat untuk menerapkan protokol kesehatan ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang etika yang terkandung dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Kita ketahui bersama bahwa etika merupakan suatu kajian kritis tentang perbedaan atau gimana kita bisa membedakan hal baik dan hal buruk. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem etika, di mana di bangsa ini, di bangsa kita Indonesia memiliki banyak sekali permasalahan dan dibutuhkan sistem etika di mana penyelenggaraannya membutuhkan nilai-nilai luhur Pancasila. Permasalahan yang pertama yaitu ada dekadensi moral atau kemerosotan moral generasi muda yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Kemerosotan moral ini terjadi biasanya karena pengaruh globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Permasalahan yang kedua adalah merajalelanya korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Nah, dalam hal ini sistem etika terkait pemahaman kriteria mana yang baik dan mana yang buruk. Permasalahan yang ketiga yaitu adalah kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Padahal setiap tahunnya peranan pajak ini meningkat, salah satunya untuk membiayai APBN. Permasalahan keempat yaitu pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini contohnya ketika ada seseorang yang memang layak untuk mendapatkan bantuan sosial, namun bantuan sosial tersebut disalahgunakan dan akhirnya orang yang berhak untuk menerima ini justru malah tidak dapat. Permasalahan yang kelima, permasalahan ini tentang kerusakan lingkungan yang dapat berdampak pada beberapa aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, global warming, perubahan cuaca, kelancaran pesawat terbang, dan juga kelangsungan atau nasib generasi yang akan datang. Nah, permasalahan-permasalahan ini dapat kita siasati dengan kita mengamalkan dan juga mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila ini ke dalam kegiatan-kegiatan kita, khususnya dalam sistem beretika ini, di mana Pancasila dapat menjadi tolok ukur mana kriteria yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang nilai-nilai luhur Pancasila dan pengimplementasiannya. Jadi bisa dibuktikan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila ini berlaku sepanjang masa dan tidak ada yang namanya kadaluarsa. Ideologi Pancasila ini merupakan suatu dasar yang paling baik untuk diberlakukan di Indonesia. Jadi untuk kita semuanya, percayalah bahwa dengan Pancasila kita bisa hidup aman, tentram, dan damai. Dan di tahun baru ini, tahun 2021 ini, saya berharap semoga kita semua senantiasa diberikan kelancaran, pertolongan, kekuatan, dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bangsa kita, bangsa Indonesia ini tidak ada lagi yang namanya kerusuhan ataupun permasalahan yang menyangkut tentang ideologi bangsa. Karena kita tahu bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa, satu-satunya ideologi yang harus berlaku di Indonesia dan paling cocok untuk berlaku di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.